Kemudian di antara sunnah haji, mandi ketika hendak ihram. Karena nanti mikotnya itu di pesawat, maka berarti mandinya di sini sebelum berangkat. Jadi mandi semenjak dari rumah. Mandi yang bersih, mandi besar. Seperti mandi besar. Kemudian merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku ketika hendak ihram, bersih-bersih semuanya. Jadi sebelum mandi itu bersih-bersih semuanya. Berarti ini kalau dari Indonesia, karena mikotnya di atas pesawat, sebelum berangkat dari rumah sudah bersih-bersih semuanya ini. Kemudian ihram dengan 2 lembar kain putih bagi laki-laki. 2 lembar kain putih bagi laki-laki ini sunnah. Dan kita semuanya telah melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah bertalbiyah, mengeraskan suara ketika talbiyah. Talbiyah ini perlu dikeraskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya ketika kita bertalbiyah dikeraskan suaranya, sambil kita menghayati, penghayatan. Kita benar-benar merasa dipanggil oleh Allah, kita memenuhi panggilan Allah. Yaitu kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil kita benar-benar di hati kita hayati, kita dipanggil oleh Allah, kita penuhi panggilan Allah. Kita rela mengeluarkan uang yang banyak, korban tenaga, pikiran, waktu, semuanya demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, ini sunnah. Biasanya yang ONH biasa tidak melakukan ini. Tidak ada konsekuensi apapun, cuman sayang kalau meninggalkan amalan yang sunnah. Karena sunnah ini kalau ibarat orang berdagang, ini adalah keuntungannya, ini adalah labanya. Kemudian mencium hajar aswad, ini sunnah. Kalau kita tidak bisa mencium, tidak apa-apa. Jangan sampai kita mengejar mencium hajar aswad, tapi sampai kita mendolimi orang, menarik orang, atau menyikut orang dan yang lain-lainnya. Kita mengejar yang sunnah, tapi kita melakukan perbuatan yang haram. Kemudian termasuk sunnahnya adalah ittiba. Ittiba ini membuka bahu kanan ketika tawaf kudum. Ini pertama kali tawaf. Ketika nanti datang tawaf umrohnya itu, orang laki itu bahu kanannya ditampakkan. Jadi kain ihramnya diselempangkan di bawah ketiak lengan kanan, sehingga bahu kanannya tampak. Ini khusus ketika tawaf saja. Selesai tawaf ditutup lagi, sehingga ketika sholat sunnah tawaf dalam keadaan tertutup. Karena banyak orang yang salah dalam memahami ittiba ini. Mulai dari ihram sudah dibuka, ketika sholat dibuka, sampai di mana-mana dibuka bahu kanannya. Tidak. Ini khusus ketika tawaf kudum, tawaf yang pertama kali datang, tawaf umrah. Kemudian juga termasuk sunnahnya adalah rommel, berjalan cepat. 3 putaran pertama tawaf kudum saja. Jadi tawaf kudum, tawaf yang pertama kali datang. Kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu tawaf umrah. Cuman ini saja ada 2 sunnah, yaitu ittiba, bahu kanannya ditampakkan bagi orang laki, dan jalan cepat. Ini berlaku bagi laki dan perempuan, selama perempuan itu tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. 3 putaran pertama jalan cepat, kemudian putaran berikutnya 4-7 jalan biasa. Ini sejarahnya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika hendak melakukan umrah, orang-orang kafir menyebarkan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu orang yang berpenyakitan, orang yang lemah. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya ditampakkan bahu kanannya, supaya mereka lihat kami sehat, kami tidak sakit. Lalu 3 putaran pertama jalan cepat, supaya mereka tahu kami orang yang kuat, bukan orang yang lemah.
Kemudian putaran keempat dan setelahnya jalan biasa supaya tetap kembali kepada syariat yang semula. Jadi ini khusus yang pertama saja. Setelah itu nanti ketika tawaf ifadah, sa'i haji, tidak ada lagi dua hal ini. Kemudian termasuk sunnah haji, ini tawaf kudum bagi orang yang hajinya qiran atau ifrad. Kemudian apabila sunnah ini ditinggalkan, tidak ada konsekuensi apapun. Cuman sayang kita meninggalkan amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.